Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Angelina Wijayatan dengan NBI 12222200004. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai studi kasus yang diberikan oleh Bapak Adi, yang dimana studi kasus ini merupakan ujian tengah semester akuntansi keuangan lanjutan. Sebelumnya, saya akan membacakan studi kasus ini terlebih dahulu sebagai pembukaan. Hutama dan Wijaya merupakan dua perusahaan konstruksi, membentuk pengaturan bersama untuk memenuhi kontrak pembangunan beberapa infrastruktur. Para pihak sepakat untuk membentuk kendaraan terpisah, Wijaya Tama, sebagai pihak yang menjalankan pengaturan, termasuk yang menjalankan operasi dan memenuhi komitmen dengan pelanggan. Pengaturan kontraktual antara Hutama dan Wijaya menetapkan bahwa yang pertama, hak atas semua aset yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas dalam pengaturan dibagi oleh para pihak berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan. Yang kedua, para pihak memiliki beberapa tanggung jawab dan tanggung jawab bersama untuk semua kewajiban operasional dan keuangan terkait dengan aktivitas dalam pengaturan berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan. Dan yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari aktivitas pengaturan dibagi oleh A dan B berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan. Yang dimana bagian partisipasi utama adalah 60% dan Wijaya adalah 40%. Untuk tujuan koordinasi dan pengawasan aktivitas, Hutama dan Wijaya menuju operator yang akan menjadi karyawan dari salah satu pihak. Setelah waktu yang ditentukan, peran operator akan digilir dari satu pihak ke pihak lain. A dan B menyetujui bahwa aktivitas akan dilaksanakan oleh karyawan operator atas dasar tidak ada keuntungan atau kerugian. Lalu ada beberapa transaksi milik Hutama dan Wijaya. Transaksi yang pertama berupa penyerahan investasi. Hutama menyerahkan investasi berjumlah 900 juta, sementara Wijaya berjumlah 600 juta. Lalu yang kedua ada pembelian. Pembelian bahan dan perlengkapan yang berjumlah 1.050.000 yang dibayar tunai 850 juta. Lalu ada pembelian peralatan tunai yang berjumlah 250 juta. Lalu yang ketiga ada pinjaman bank. Pinjaman dari bank konstruksi berjumlah 750 juta. Lalu yang keempat ada pembayaran gaji berjumlah 75 juta dan pembayaran upah yang berjumlah 275 juta. Lalu yang kelima adalah pembayaran sewa kantor yang berjumlah 120 juta untuk 1 tahun. Lalu yang keenam ada persediaan akhir bahan dan perlengkapan yang berjumlah 150 juta yang dimana peralatan disusutkan sebesar 50%. Beban listrik, air, dan telepon yang dibayar tunai sebesar 75 juta. Lalu yang ketujuh, ada pembayaran hutang usaha yang berjumlah 125 juta. Lalu ada pembayaran pokok utang bank yang berjumlah 75 juta. Lalu ada pembayaran bunga bank yang berjumlah 93.750.000 rupiah. Lalu yang kedelapan, ada kontrak proyek yang berjumlah 2.250 juta. Yang dimana 750 jutanya belum diterima. Lalu ada HPP Project, bahan dan perlengkapan yang berjumlah 900 juta, tenaga kerja langsung yang berjumlah 275 juta, overhead yang berjumlah 185 juta, yang dimana jika ditotalkan akan berjumlah 1.360 juta. Lalu ada beban operasional yang berisi gaji yang berjumlah 75 juta, listrik dan air telepon yang berjumlah 15 juta, lalu ada sewa kantor yang berjumlah 120 juta, lalu ada administrasi bank yang berjumlah 7.500.000, yang dimana jika beban operasional tadi ditotalkan bisa berjumlah 217.500.000 rupiah. Lalu kita masuk ke jurnal umum, yang dimana ada kas yang masuk ke saldo debit dengan jumlah 1.500.000 modal utama masuk ke saldo kredit dengan jumlah 900 juta, modal Wijaya masuk ke saldo kredit dengan jumlah 600 juta. Lalu ada bahan dan perlengkapan yang masuk ke saldo debit dengan jumlah 1.050.000.000 rupiah. Ada kas yang masuk ke saldo kredit dengan jumlah 850 juta. Ada hutang yang masuk ke saldo kredit juga dengan jumlah 200 juta. Lalu ada peralatan yang masuk ke saldo debit dengan jumlah 250.000 rupiah. Lalu ada kas yang masuk ke saldo kredit dengan jumlah 250.000 rupiah. Lalu ada kas yang masuk ke saldo debit dengan jumlah 742.500.000 rupiah.
Lalu beban administrasi bank yang masuk ke saldo debit dengan jumlah 7.500.000 dan ada hutang bank konstruksi yang masuk ke saldo kredit dengan jumlah 750 juta. Lalu ada gaji dan upah yang masuk ke saldo debit dengan jumlah 350 juta dan ada kas yang masuk ke saldo kredit dengan jumlah 350 juta. Lalu ada sewa kantor yang masuk ke saldo debit dengan jumlah 120 juta dan ada kas yang masuk ke saldo kredit dengan jumlah 120 juta. Lalu ada beban listrik, air, dan telepon yang masuk ke saldo debit dengan jumlah 75 juta dan ada kas yang masuk ke saldo kredit dengan jumlah 75 juta. Lalu ada beban penyusutan tahun 2014 yang masuk ke saldo debit dengan jumlah 125 juta dan akumulasi penyusutan tahun 2014 yang berjumlah 125 juta yang masuk ke saldo kredit. Lalu ada harga pokok produksi yang masuk ke saldo debit dengan jumlah 1.360 juta rupiah dan bahan dan perlengkapan yang masuk ke saldo kredit dengan jumlah 900 juta. Lalu ada gaji dan upah yang masuk ke saldo kredit dengan jumlah 275 juta. Lalu ada beban listrik, air, dan telepon yang masuk juga ke saldo kredit dengan jumlah 60 juta. Dan ada beban penyusutan yang masuk ke saldo kredit juga dengan jumlah 125 juta. Lalu ada hutang usaha yang masuk ke saldo debit dengan jumlah 125 juta. Dan ada kas yang masuk ke saldo kredit dengan jumlah 125 juta. Lalu ada beban bunga bank yang masuk ke saldo debit dengan jumlah 93.750.000 rupiah. Lalu ada hutang bank yang masuk ke saldo debit juga dengan jumlah 75 juta. Dan kas yang masuk ke saldo kredit dengan jumlah 168.750.000 rupiah. Lalu ada kas yang masuk ke saldo debit dengan saldo 1.500.000 juta yang masuk ke saldo debit. Lalu ada piutang yang masuk ke saldo debit juga dengan jumlah 750 juta. Dan ada penjualan yang masuk ke saldo kredit dengan jumlah 2.250 juta. Nah, jika ditotalkan, saldo debit berjumlah 8.123.750.000 rupiah. Sementara kredit jika dijumlahkan bertotal 8.123.750.000 rupiah, yang dimana jika debit dan kredit ditotalkan hasilnya akan berjumlah 16.247.500.000 rupiah. Lalu kita masuk ke buku besar, yang dimana buku besar ini ada kas, piutang, bahan dan perlengkapan, peralatan, hutang, beban admin, lalu ada hutang bank, lalu ada modal, gaji dan upah, lalu ada sewa kantor, lalu ada beban listrik, air, dan telepon, lalu ada beban bunga bank, lalu ada beban penyusutan, lalu ada penjualan, lalu ada akumulasi penyusutan, lalu ada harga pokok produksi. Yang dimana jika semua itu tadi ditotalkan, jumlah debit yang dimiliki berjumlah 16.247.500.000 rupiah. Lalu jumlah kredit yang dimiliki berjumlah 16.247.500.000 rupiah. Lalu kita masuk ke neraca saldo, yang dimana neraca saldo ini merupakan ringkasan singkat dari buku besar, yang jumlah debit, kredit, dan saldonya merupakan hasil akhir yang telah dihitung di buku besar tadi. Bisa disimpulkan, total debit dari semua akun yang ada di neraca saldo ini berjumlahkan 8.123.750.000. Lalu total kredit yang dimiliki juga berjumlah 8.123.750.000 dengan saldo sebesar 0. Kita masuk ke laporan laba rugi, yang dimana laporan laba rugi ini berisi penjualan yang berjumlah 2.250.000.000 rupiah. Lalu ada harga pokok penjualan yang berjumlah 1.360.000.000 rupiah. Lalu ada laba kotor yang berjumlah 890 juta. Lalu ada beban operasional yang berjumlah 217.500.000 rupiah. Lalu ada laba sebelum bunga dan pajak yang berjumlah 672.500.000 rupiah.
Lalu ada beban bunga yang berjumlah Rp93.750.000. Ini di mana? Lalu ada laba sebelum pajak yang berjumlah Rp578.750.000. Lalu kita masuk ke neraca milik Wijaya Utama, yang di mana di bagian pertama berisi kas yang berjumlah Rp1.803.750.000. Lalu ada piutang yang berjumlah 750 juta. Lalu ada persediaan yang berjumlah 150 juta. Lalu ada peralatan yang berjumlah 125 juta. Yang jika ditotalkan jumlahnya berjumlah Rp2.828.750.000. Lalu di bagian kedua ada hutang usaha yang berjumlah 75 juta. Lalu ada hutang bank yang berjumlah 675 juta. Lalu ada modal yang berjumlah 1.500.000.000. Lalu ada saldo laba yang berjumlah Rp578.750.000. Yang jika totalkan berjumlah Rp2.828.750.000. Yang bisa dilihat jika hasil dari bagian pertama dan bagian kedua itu balance. Kita masuk ke bagian akhir yang ada catatan yang berbunyi jumlah kas di neraca Rp1.803.750.000. Pengakuan kas oleh masing-masing operator dalam pembukuannya adalah jumlah bagian kas telah dikurangi setoran investasinya. Maka utama mengakui kas berjumlah Rp182.250.000, yang dimana itu merupakan hasil dari Rp1.082.250.000 dikurangi 900 juta. Dan Wijaya yang mengakui kas sejumlah Rp121.500.000, yang dimana itu merupakan hasil dari Rp721.500.000 dikurangi 600 juta. Bagian akhir ini berisi pencatatan utama dan Wijaya yang sama-sama memiliki akun berupa kas, piutang, persediaan, peralatan, administrasi bank, beban pokok produksi, bunga bank, sewa kantor, hutang bank, hutang usaha, dan penjualan yang masing-masing nominalnya bisa Anda lihat sendiri di Excel yang saya tunjukkan ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.